Kalau kita mendengar kata miracle atau mujizat, kira-kira muncul apa di pikiran saudara? Biasanya pasti gini, woi gak punya duit, atau ada yang kasih. Bukan mujizat itu. Udah sakit disembuhkan. Itu bukan mujizat. Mujizat terbesar. Saudara baca warta jemaat yang hari ini, the great miracle, the greatest miracle, mujizat yang terbesar. Kita para penjahat dan bajingan ini diampuni. Amin. Dan diselamatkan. Dan diangkat jadi anak kesayangannya. Itu mujizat terbesar. Kalau cuma nggak punya duit, lalu bisa dapat duit, itu bukan mujizat. Itu wajar. Loh, wajarnya bagaimana? Maaf, jangan tersinggung. Orang malas sering nggak punya duit, bukan? Loh, saya tanya, iya atau tidak? Bisa hidup nggak? Bisa. Nah, itu mujizat. Sudah sering nggak punya duit, berani menikah lagi. Wih, mujizat lebih besar. Sudah nggak punya duit, berani menikah, punya anak lagi. Itu nekat. Mengerti? Jadi kalau mujizat itu bicara, mereka hanya bicara nggak punya uang terus punya uang, enggak. Mengapa kita belajar selama bulan April ini God of Miracles, Tuhan pembuat keajaiban-keajaiban? Karena Tuhan ingin. Sana yang belum terima warta coba ambil di sana. Saya kagum. Nah, kalau yang ikuti kebaktian Zoom saya kemarin, justru Yohanes 1 ayat 14 itu yang jadi topik pelajaran. Ya, tadi pagi waktu Indonesia saya mimpin sebuah kebaktian via Zoom, Instagram, Facebook, dan diberi tema sempurna sama seperti Yesus. Jadi baru tadi malam jam 9 PM waktu Philadelphia, saya ada di sosial media saya. Ayat ini yang saya pakai. Dan ternyata saya baca warta gereja. Ayat itu kita baca sama-sama. Firman itu telah menjadi manusia. Saya tanya, siapa firman itu? Tuhan Yesus. Siapa manusia itu? Ayo. Salah. Kalau firman itu Tuhan Yesus dan manusia itu kembali Tuhan Yesus, nggak ada artinya. Ya udah bawa pulang saja. Tapi manusia itu adalah kita. Ya saudara sadar nggak kita ini orang? Lu ditanya kok, sadar nggak kita ini manusia? Oh masih sadar, puji Tuhan. Jadi jawabannya, firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman itu? Yesus. Siapa manusia itu? Kita. Berarti kita ini adalah firman. Ini mujizat. Wih, kayak nggak percaya aja, kau diem aja. Saudara serius. Tadi malam waktu saya mimpin kebaktian via Zoom di Schneider, rumah Pastor Aldo sibuk ngurusin Eden. Jadi dia nggak dengar saya sharing apa. Begitu tadi waktu saya baca di warta jemaat, kenapa ayat pertama yang tertulis Yohanes 1:14? Saya ulangi lagi, the greatest miracle, mujizat terbesar. Bajingan-bajingan model kita ini. Ada yang tersinggung kalau kita bajingan? Oh puji Tuhan, jujur semua. Bajingan-bajingan penjahat-penjahat model kita ini bisa disamakan seperti firman yaitu Tuhan Yesus. Ini mujizat terbesar.
Kenapa saya berani berkata kalimat ini? Kembali ke zaman COVID tahun 2021. Maaf ya, kalau ada keluarga yang kehilangan orang-orang dikasih. Selama saya hidup baru tahun 2021 itu saya mengalami satu kesedihan yang saya nggak bisa ungkapkan. 6 anak kami meninggal karena COVID. Dan 4 itu saya harus memakamkan mereka. Waktu funeral saya memimpin, cuma ada air mata saja. Saudara bayangkan. Apakah mereka nggak berdoa keluarganya? Berdoa tidak? Berdoa. Kenapa tidak sembuh? Kenapa meninggal? Maka itu sakit sembuh itu bukan mukjizat. Lalu apa? Tergantung bagaimana kita menjalankan hidup ini. Berapa banyak orang berdoa supaya dapat visa ke Amerika? Maaf saya cerita. Bahkan pakai puasa, mengharapkan mukjizat, tapi nggak dapat visa juga. Saya tidak tahu kenapa Pastor Aldo tadi pujian terakhir pilih lagu itu. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kata berdaulat, sovereignty, itu agak sulit diartikan. Ya, sovereignty, kedaulatan Tuhan. Begini cara mikir kedaulatan. Pernah tahu ada orang Indonesia sudah dapat visa Amerika, sudah terbang, sampai di imigrasi ditolak? Pasti protes. Kenapa kedutaan Amerika berikan visa? Kok sampai negara Amerika ditolak? Jawabannya, itu the sovereignty of the United States of America. Ngerti nggak maksudnya? Jadi imigrasi Amerika, termasuk imigrasi negara mana saja, itu punya kedaulatan. Dan namanya kedaulatan itu nggak bisa dibantah, nggak bisa diprotes, nggak bisa ditanyakan mengapa. Ada orang yang saya kenal 6 kali ngurus visa Amerika, hilang uang sekian banyak juta, tapi dia nggak putus asa. Yang ketujuh dia dapat. Apakah harus semua orang 6 kali baru dapat, ke-7 kalinya? Tidak. Jawabannya kedaulatan kedutaan Amerika, kedaulatan imigrasi Amerika. Contoh, mungkinkah ada orang Indonesia warga negara Amerika, jadi susah warga negara Amerika, terus ada saudaranya mau ngurus visa, terus telepon ke kedutaan Amerika di Jakarta, tolong ya, ini saudaraku, aku warga negara Amerika. Bisa terpengaruh? Ngerti nggak? Nah itulah Tuhan. Tadi pagi waktu Amerika ya, jadi malam waktu Papua, ada orang yang sedang kecewa dengan Tuhan. 3 kali dia dapat modal dari bank itu, bangkrut usahanya. Jauh-jauh dari Jakarta pindah ke Papua untuk mencari kerjaan. Sampai di sana 3 anak nomor 2 meninggal karena malaria. Lalu tadi pagi waktu Amerika dia ngomong, Tuhan itu kejam ya. Saya kaget dan saya tahu kasusnya. Dia sepertinya enak aja buat manusia, lalu nggak diurus semaunya. Kira-kira kalau saudara ngalami itu bisa protes yang sama? Ya.
Bisa. Nah, terus saya bicara dengan dia. Walaupun saya cukup sulit untuk menjelaskan siapa Tuhan. Tapi ini namanya kedaulatan. Saya tidak ragu-ragu Tuhan tetap bisa buat keajaiban-keajaiban. Tidak ragu. Tapi tetap ada hak dia yang kita nggak bisa ganggu. Ada yang sudah dapat green card. Saya tahu beberapa orang, karena teman saya banyak, nggak bisa berangkat. Ada nggak? Ada nggak? Sudah dapat green card, tinggal berangkat saja. Banyak masalah yang membuat orang itu nggak bisa berangkat. Akhirnya green cardnya harus hangus. Loh, ada nggak sih tanya pada saudara? Lalu pertanyaannya kenapa? Tanggal 13 Maret yang lalu, salah seorang anak kami meninggal mendadak. Masih muda, umur 48 kalau tidak salah. Jam 1 siang, dia masih WhatsApp saya tentang seorang bayi yang akan kami urus karena dibuang oleh orang tuanya. Itu jam 1. Tiba-tiba 3:30 dengar kabar dia meninggal. Kan gak mungkin. Sampai satu ini loh, WhatsApp itu masih ada, ini jam 1. Ya memang meninggal. Besoknya tanggal 14 saya mimpin kebaktian di funeral home. Aduh, sudah cuma air mata saja. Lalu Roh Kudus menyampaikan, jangan suka menanyakan kenapa, mengapa, kok bisa. Gak ada gunanya kita tanyakan. Ada banyak hal. Dan anak kami ini pelayanannya luar biasa. Hari-hari ini keluarga besar, semua komunitas sedang sibuk membuat buku tentang hidupnya. Memang ini anak luar biasa. Nah, di khotbah itu saya ajarkan begini. Stop menanyakan kepada Tuhan kenapa dia meninggal. Kan masih muda, kan masih begitu. Lebih baik yang kita tanyakan adalah, dengar baik-baik, kapan giliranmu? Betul atau salah? Ini serius. Satu-satunya hal yang pasti dalam hidup manusia, satu saja. Nggak ada dua, nggak ada tiga. Mati. Kematian itu kepastian. Saya tanya, menjadi kaya atau miskin pasti atau tidak? Tergantung orangnya. Mau gagal atau mau berhasil, pasti enggak? Tidak, perlu perjuangan kita. Bahkan menikah ataupun tidak, itu bukan pasti. Tergantung. Menjadi kaya atau miskin, saya ulang lagi, itu bukan kepastian, tergantung. Tapi kalau mati, itu pasti. Amen. Kita lihat ayatnya, Ibrani 9 ayat 27. Maka itu daripada kita menanyakan, ingin berharap mujizat dari Tuhan, do the miracles, Tuhan kita minta buat mujizat. Udah, kita kerjakan bagian kita. Tapi persiapkan hidup kita. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan, divonis untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu diakhiri. Ini kepastian. Jangan tanya lagi, ya tapi karena anak itu masih kecil, ini orang masih muda. Kita nggak punya hak untuk menanyakan itu. Maka itu kalau ada
hal-hal yang menyedihkan terjadi dalam hidup kita, khususnya kita ditinggal oleh orang-orang kita kasih, jangan tanya kenapa, mengapa, kok bisa. Apa yang kita tanyakan? Kapan giliran? Supaya kita selalu siap. Manusia ditetapkan sekali untuk mati. Tapi di ayat Yohanes 1 ayat 14 tadi, manusia yang bisa mati ini adalah siapa? Firman. Firman. Maka itu dalam hidup kita, nyatakan firman itu. Saudara, di Amerika wajib nonton film hebat yang dibuat oleh Hollywood, Jesus Revolution. Dalam 2 bulan ini saya belum pernah sesibuk 2 bulan terakhir ini, Maret, April ini, gara-gara film itu, saudara. Wah, di sosial media luar biasa. Tolong nonton itu, film luar biasa. Itu kisah nyata, bukan karangan. True story, tahun 70-an di Amerika. Saya juga bertanya, kenapa baru tahun 2023 film itu dibuat, padahal kisahnya di tahun 70-an. Roh Kudus tunjukkan, karena gereja Tuhan sudah melenceng jauh dari rencana yang semula Tuhan buat. Lewat film Jesus Revolution dikembalikan. Nah, jadi Maret, April ini, waduh, saya sibuk sekali. Saya harap bulan Mei besok, pada masuk 1 Mei sudah nggak bahas masalah itu. Karena memang kontroversi. Dan tidak sedikit pendeta-pendeta tersinggung dengan film itu. Karena memang itu fakta. Gereja penuh kemunafikan. Sulit menerima orang-orang berdosa. Kan zaman tahun 70-an muncul namanya hippies, bukan? Wah, itu mengacau sekali. Tapi ada gereja, nah, di film itu ada gereja yang membuka pintu buat mereka. Nah, buat saya itu mereka, karena orang-orang hancur hidupnya bisa berubah. Dan cukup banyak di antara mereka yang ada di film itu tahun 70-an hidup sampai hari ini. Salah satunya namanya James Yost, orang Amerika, menjadi misionaris di Papua sampai hari ini. Itu salah satu dari hasil Jesus Revolution. Saya masih ingat tahun 90-an pertengahan, kalau tidak salah. Untuk pertama kalinya mereka sekeluarga 5 orang, mereka punya 3 anak. Jadi begitu mereka menikah, honeymoonnya langsung ke Papua, pedalaman, ke suku Sawi, sampai sekarang mereka nggak balik, tetap di sana. Nah, waktu itu mereka dapat kesempatan cuti pertama kali ke Singapura. Ini anak kulit putih 3. Saudara tahu 2 hari nggak betah minta balik pulang ke Papua. Aneh bukan cerita itu? Saya tanya kenapa kalian cepat pulang? Anak-anak nggak betah, nggak ketemu pohon dan kenuh untuk main. Karena hidup mereka itu di hutan. Bayangkan orang kulit putih asli Amerika. Bisa nggak betah di Singapura, pokoknya tinggal di hutan. Itu mereka, itu mujizat. Maka itu berapa tahun saudara jadi Kristen? Sudah berapa persen mendekati ke arah firman? Firman itu jadi manusia. Dan manusia yang jadi firman ini ditetapkan untuk 1 kali, pasti mati. Jadi sebelum sampai ke mati, gunakan hidup ini sebaik-baiknya untuk berdampak buat orang lain. Amin. Ini mujizat. Filipi 1 ayat 20 mulai. Filipi 1 ayat 20. Ini mujizat. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Berarti serius nggak Paulus ini? Banget. Yang sangat. Kalau saudara punya terjemahan The Message dan Amplified, wih, lebih tajam lagi.
Kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia dari terjemahan berapa bahasa Inggris itu, aku ini ingin sampai ingin mati. Karena kuat sekali keinginan itu. Apa yang dia rindukan, sangat dirindukan dan sangat diharapkan, ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Apa kerinduannya? Baca Kristus. Ayo baca terus. Dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini mujizat, ini miracle. Kalau selama kita hidup lewat tubuh kita ini, ada banyak orang yang berjumpa kita, hidupnya berubah. Kok nggak ada yang ngamen? Mujizat itu kalau ada orang jahat, ada penjahat, ada orang rusak, ada orang hancur, bertemu saudara dan bertemu saya, hidupnya berubah. Itu mujizat. Saudara, seringkali kita sibuk mujizat hanya untuk diri kita sendiri. Nggak salah. Tapi jauh lebih indah kalau kita bisa berguna buat orang lain dalam hidup. Ayat ini tidak pernah saya ngerti sampai kira-kira bulan September tahun 96. Waktu itu kami suami istri diundang pelayanan di gereja Indonesia di Portland. Tiba-tiba dengar kabar seorang misionaris Amerika namanya Bill Katz. Saudara boleh cari di Google, itu orang ini hebat. Misionaris Amerika, anaknya sekarang salah satu anaknya namanya John Katz, masih tinggal di Papua, umur 75 tahun tidak salah, tapi masih setia melayani. Nah, Bill Katz ini kelahiran tahun 1921. Waktu masuk Amerika tahun 54, masih muda. Dia cacat. Mata kiri pakai mata palsu, tangan kiri dan kaki kiri itu jalannya pincang. Saya nggak tahu judul bahasa Inggrisnya, tapi judul bahasa Indonesia bukunya Yang Lemah di Tanah Moni. Saya pernah nginap di rumahnya di sebuah desa Itadipa. Ya, sekarang masuk Kabupaten Intan Jaya. Dia bangun rumah tingkat. Nah, September itu dia meninggal. Kebetulan kami ada di Portland. Nah, terus saya telepon Pak John. Pak John, kapan pemakaman Papa? Oh enggak dimakamkan. Logikanya, oh pasti dikremasi. Kapan dikremasi? Enggak juga. Loh, saya bingung enggak? Diapakan? Saudara, waktu ada kebaktian, saya hadir bersama istri saya, melihat nggak ada peti, nggak ada apa-apa, cuma fotonya Bill Katz, setengah badan, ada bunga, ada lilin. Di situ saya baru tahu, ternyata dia donorkan seluruh tubuhnya. Wih, saya tuh langsung merinding, kan dia cacat. Lalu Pak John kan saya tanya, iya itu wasiatnya Papa, willnya. Jadi mata yang satu begitu dia meninggal 2 jam, ada orang buta melihat. Ginjalnya diambil, itu diambil semua. Sisa badannya diserahkan ke Fakultas Kedokteran, saya lupa di mana, untuk praktek mahasiswa kedokteran. Nah, itu bedanya Indonesia dengan Amerika. Di Indonesia itu mayatnya lebih banyak daripada di Amerika. Ngerti maksudnya? Kan saya nyekolahkan banyak anak-anak jadi dokter. Wah, itu mayat itu penting untuk mahasiswa kedokteran buat praktek. Kalau di Amerika kan sulit. Jadi kalau ada donor, orang meninggal didonorkan, itu Fakultas Kedokteran sangat berterima kasih karena punya bahan untuk praktek calon-calon dokter. Saya nangis, saudara. Ayat ini muncul. Dengan sangat kurindukan, sangat kuharapkan bahwa tubuhku selama hidup memuliakan Yesus, waktu mati pun memuliakan Dia.
Mengerti? Ini miracle. Saya sudah bilang pada istri saya, pada anak-anak saya, kalau hari itu terjadi buat saya nggak ada istilah viewing, istilah check-in Amerika ya, ngerepotin orang. Saya bisa bayangkan betapa sibuknya istri saya nanti terima tamu segitu banyak. Lebih baik ini didonorkan. Maka itu saudara, kalau saudara sehat betul, lebih didonorkan, nggak dosa karena ada firman-Nya. Berapa banyak orang perlu ginjal, perlu kornea dan macam-macam dalam tubuh. Nggak apa-apa, berikan, tetap berguna. Oke, yang nggak setuju nggak apa-apa. Ini kok lihat mukanya jadi banyak begitu. Nggak apa-apa, ini ngomong apa adanya. Toh kita semakan sampai ke titik itu juga, bukan? Nggak usah pusing. Maka itu di Amerika lihat tiap kali buat ID selalu ada pertanyaan, mau donor organ nggak? Dan itu luar biasa. Saya di Indonesia masih sulit, peralatan belum canggih. Belum selesai. Mana ayat 21? Kalau mau dibaca ditutup awas ya. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Masih ingat ayat ini terkenal ketika Ahok jadi gubernur. Betul ya? Kenapa Ahok sering ngomong kalimat ini? Karena dia nggak takut mati. Sebab Ahok itu pejabat Chinese pertama Kristen lagi. Jadi double minoritas istilah Indonesia, yang berani melawan bajingan-bajingan, perampok-perampok uang rakyat di pemerintahan Provinsi Jakarta. Berani. Maka itu ketika ditanya oleh teman-temannya, kamu gak takut mati? Dia jawab pakai ayat ini. Kalau aku masih hidup, itu Kristus yang dinyatakan. Kalau aku harus mati karena kebenaran, itu keuntungan. Sadar nggak? Ini mujizat. Dan itu saya ulangi lagi, mujizat bukan karena kita nggak punya uang, dapat orang sakit sembuh, dapat diangkat, bukan. Itu wajar kalau kita berjuang yang bisa dapat. Ayo, selama masih hidup, mikir apa? Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Sekarang kira-kira kalau kita baca orang nulis seperti ini, dia itu ingin mati atau ingin hidup? Ayo, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini orang ingin mati atau ingin hidup? Ingin mati. Tapi kalau harus hidup, maka itu ada kata harus hidup. Di dunia ini, baca, itu berarti itu berarti bagiku, cepat baca, bekerja memberi buah, bear fruit. Stop sampai di sini. Tahun 76-78 ayat ini bekerja luar biasa di hidup saya, dan itu saya hidupi sampai hari ini. Tahun 76-78 saya lupa di antara itu. Miracle itu kalau ada pohon buah dan berbuah, tapi tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa menikmati buahnya, dan pohon itu tetap berbuah. Ngerti nggak maksudnya? Oke, pelan-pelan. Ada pohon durian, pernah tahu rasa duriannya karena dia sempat makan durian? Ada pohon apel, sempat tahu rasa buah apelnya karena dia ikut makan? Betul? Ini miracle, ini mujizat. Pohon buah yang berbuah itu gampang atau susah buat mereka menghasilkan buah? Susah. Baru berbunga. Kalau hujan terlalu deras, rusak bunganya. Kalau kau sempat berbuah masih muda, ingat orang Jawa bilang kata pentil, belum tentu bisa masak sampai masak. Bisa karena angin, karena binatang, karena apa, jatuh. Maka itu kalau sampai pohon itu bisa berbuah dan jadi buah yang masak, ini di Indonesia, di Amerika pasti enggak. Kita sayang buah itu, tunggu masak pohon, kita tangga duluan.
Ngerti contoh itu? Nah, maka itu untuk menjadi buah nggak gampang. Tapi pohon buah itu tetap berbuah walaupun nggak pernah nikmati buahnya. Ayo jujur, kalau kita ini berjuang mati-matian untuk hidup, tapi nggak pernah dapat kesempatan untuk menikmati hasilnya. Semua orang lain menikmati. Jujur, tetap mau kerja berat? Mikir. Saudara, ini mereka. Cari film di Amerika, Pay It Forward. Itu kisah nyata. Seorang anak remaja umur 12 tahun mati dia. Dibunuh oleh temannya di sekolah lagi. Saya lupa di state mana itu. Tapi Trevor ini yang cuma umur 12 tahun, buah hidupnya luar biasa. Jadi ada di Netflix, ya ada di internet film itu. Pay It Forward. Dia anak tunggal dari single mother yang kerja di pub, sebuah pub. Jadi Trevor ini hampir nggak pernah ketemu mamanya, karena dia bangun pagi sekolah, mamanya masih tidur. Dia pulang sekolah, mama sudah berangkat kerja. Dia tidur, mamanya baru pulang. Tapi anak ini luar biasa. Dia punya seorang guru, itu waktu umur 9 tahun, grade 4. Gurunya ini memotivasi dia. Trevor akhirnya seperti punya papa. Guru ini luar biasa. Nah, guru ini mengajarkan Pay It Forward. Itu kisahnya. Nah, ketika funeralnya Trevor, mamanya kaget. Yang menghadiri funeralnya bukan ratusan, tapi ribuan orang. Mamanya bingung, dari mana ini orang-orang? Mereka cerita, dari anakmu, Pay It Forward. Maka itu hidup itu tidak ditentukan berapa panjang usia kita. Tapi seperti ayat ini, hidup itu ditentukan berapa banyak buah yang kita hasilkan, dan orang lain bisa menikmati buah itu. Trevor yang umur 12 tahun, tapi dia menghasilkan banyak buah. Maaf ya, jangan tersinggung ya, saya ini kalau ngomong apa adanya. Jangan doa minta panjang umur, tapi hidupnya ngerepotin orang. Setuju saya ngomong ini? Maaf. Ya enggak. Kalau sudah gitu, cepat pulang dulu lah. Pada repot yang masih hidup ini, jangan tersinggung saya ngomong. Ini yang kita harus lihat. Apa hasil buah hidup kita? Sampai suatu hari saya itu tanya, kalau gitu pohon buah itu nikmatnya itu apa? Dia berbuah, nggak pernah tahu rasa buahnya. Woi, jawabannya luar biasa. Pohon buah itu nikmat ketika dia melihat banyak orang bisa menikmati buahnya. Keren nggak? Ini miracle. Hidup ini bisa berguna buat banyak orang. Terusnya ayat 22. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ada dua desakan. Lihat ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Dia dikencan. Ya, maka itu Paulus bingung. Aku milih yang mana? Desakan pertama, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Terus baca itu. Ayo baca, itu memang jauh lebih baik. Berarti dia pengen mati kan? Iya, karena dia tahu kemana kalau dia pergi. Tapi ayat 24 ini luar biasa. Kalau saudara ingin tahu the purpose of your life, cuma ini ayatnya, ayat 24. Tetapi apa aja? Lebih perlu
untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, ini desakan yang kedua. Yang pertama, dia ingin cepat-cepat pergi, pulang ke surga, bertemu Yesus. Tapi dia tahu pilihannya yang kedua. Lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara, secara psikologi, ini kalimat ini luar biasa. You atau kamu. Coba saudara temukan. Siapa kamu buat kita? Saya beri contoh. Papa mama berjuang untuk hidupnya. Kamunya siapa? Ayo papa mama. Kamunya papa mama itu siapa? Cepetan. Anak-anak. Betul? Dan itu wajib. Tapi saya beritahu, anak-anak perlu diperjuangkan terus enggak? Jawab, tidak. Apalagi hukum Amerika. Umur 17 ke 18 sudah harus keluar. Betul? Nah, jadi kalau anak-anak sudah bisa menemukan hidup sendiri gara-gara perjuangan kita, papa mama. Lalu papa mama nganggur gak? Loh, anak sudah beres kok nganggur? Tidak. Nah, cari kamu-kamu yang lain. Jadi kalau saudara termasuk anak-anak muda yang kalian belum menikah, buat sesuatu. Temukan kamu itu siapa. Sejak masih remaja, masih muda. Wah, luar biasa. Nah, untuk mengerti kata kamu, saudara dengar kalimat ini. Jangan tersinggung ya saya berkata. Suatu hari kan kita pasti mati bukan? Karena nggak bisa diperpanjang di usia kita. Nah, pertanyaannya gitu. Kira-kira nanti kalau kita meninggal, orang akan nulis apa di batu nisan kita? Sehebat-hebatnya maling terkenal, nggak mungkin pesan kalau aku meninggal, tolong tulis di sini dikuburkan maling terkenal ini. Begitu atau tidak? Lu saya tanya, begitu atau tidak? Enggak lah, segoblok-gobloknya maling nggak mungkin begitu. Untuk menemukan siapa kamu di hidup saudara dan hidup saya, coba mikir. Kalau aku meninggal, orang-orang akan nulis apa di batu itu? Ngerti maksudnya? Saya akan tahu, istri saya pun tahu, kalau kami meninggal, anak-anak Papua akan nulis hal-hal yang luar biasa di sini. Karena kamu buat kami adalah anak-anak Papua yang kami perjuangkan itu sampai hari ini. Begitu pula banyak anak-anak yang fatherless yang Tuhan perjuangkan lewat kami. Ini luar biasa. Nah, ini cuma contoh kecil saja ya. Siapa yang ngikuti persidangan hebat di Indonesia sejak bulan Juli tahun lalu, Verdi Sambo? Ngikuti ya? Yang enggak dosa apa-apa. Oke. Salah satu terdakwa Barada Richard Eliezer Lumiu. Betul? Masih ingat siapa pengacaranya? Roni Talapesi. Nah, itu anak kami. Tahun 97 akhir, tanpa sengaja di sebuah tempat pertokoan di kota Manokwari, saya menemukan Roni Talapesi ini 2 SMP. Saya nggak kenal. Pas saya lewat di daerah itu, Roh Kudus bilang, selamatkan anak ini. Akhirnya saya balik, saya sapa dia. Siapa namamu? Roni, Om. Kamu tinggal di mana? Di situ. Langsung saya bilang, boleh nggak Om ketemu orang tuamu? Papa sudah meninggal, Om. Oh ya. Jadi Roni itu nggak pernah tahu ayahnya, karena sejak kecil ayahnya sudah meninggal. Cuma ada mamanya. Saya ketemu mamanya. Karena Roh Kudus sudah bilang, sekolahkan anak ini. Nah, saya nggak tahu. Begitu saya bilang, Ibu, mulai hari ini Ibu nggak usah mikir biaya anak ini. Tuhan menaruh hati untuk saya. Nangis dia.
Aduh Pak Pendeta, saya tuh lagi pusing mikir biaya ini. Roni cuma berdua, satu kakaknya perempuan, dia anak bungsu. Saya cukup berat biayai kakaknya. Ya udah, mulai hari ini. Lulus SMP, mamanya sakit, kena kanker serviks. Lalu Roni bilang, "Pak, boleh nggak saya SMA di Manado ikut oma dari pihak mamanya?" Silakan. Nah, kelas 2 SMA ke 3 SMA mamanya meninggal. Jadi yatim piatu ini. Selesai semua, waktu dia lulus SMA, saya tanya, "Kamu ingin kuliah apa?" "Pak, saya ingin ngambil hukum. Saya ingin jadi lawyer untuk membela orang-orang miskin." Wah, luar biasa. Saya suruh daftar, akhirnya dia daftar di Atma Jaya, Jakarta, di dekat jembatan Semanggi itu. Lulus. Dia bilang, "Pak, boleh nggak saya ngambil profesi pengacara?" "Oh, silakan." Akhirnya dia lulus. Nah, waktu pelantikan pengacara itu, saya bilang dia satu hal. Satu hal yang papa tidak mau kamu urus adalah perceraian. Kamu berani ngurus perceraian, papa nggak akui kamu sebagai anak. Dan anak itu kasus pertama. Jadi Roni tanpa sepengetahuan saya, dia mendaftarkan diri. Saya nggak tahu kalau di Amerika ada istilah pro bono nggak, pengacara nggak dibayar. Diam-diam dia daftarkan diri. Saya bangga juga. Kalau saudara masih ingat tahun berapa itu kasus Afriani Tugutani, yang ada anak gadis mabuk, nabrak orang sampai mati. Nah, 9 korban itu orang miskin semua dari Jawa Tengah. Roni ngajukan diri menjadi pengacara nggak dibayar. Wih, luar biasa. Dan kasus itu menang. Hukum di Indonesia sebelum kasus Afriani, orang mati kecelakaan itu cuma disebut kelalaian berlalu lintas. Itu hukum Belanda. Tapi sejak hari itu Roni merubah. Ini pembunuhan. Nabrak orang mati itu pembunuhan. Dan berubah hukum di Indonesia gara-gara anak ini. Luar biasa. Ini mujizat. Anak yang gak punya masa depan. Betul tidak? Saya bisa gak taat. Ngapain saya gak kenal anak ini? Namanya mulai muncul. Kasus kedua waktu Ahok diadili. Sekian puluh pengacara, Roni ngajukan diri gak dibayar juga. Pengacara termuda. Nah, di situ mulai dikenal hukum Indonesia. Nah, yang terakhir ini Richard Eliezer ini luar biasa perjuangan dia. Itu mujizat. Maka itu siapapun kita, baik yang di Philadelphia maupun mengikuti di rumah, apa mujizat yang pernah terjadi di hidup saudara yang berdampak ke orang lain? Bukan ke diri sendiri. Markus 2 ayat 12. Jadi temukan kata kamu mulai hari ini. Anak-anak muda, pelajar-pelajar yang bersekolah dari Indonesia, siapapun saudara, temukan kamu itu siapa. Walaupun saudara sudah pensiun, umur 70, umur 80, tetap temukan kamu itu siapa untuk hidup saudara. Itu miracle-nya. Lihat. Dan orang itu pun bangun. Masih ingat tuh kisah ini? Orang lumpuh yang digotong 4 orang. Ya, nanti baca di rumah mulai ayat 1. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Tuhan. Katanya, yang begini belum pernah terjadi. Saudara, kalau ada orang mengucapkan kalimat ini itu artinya apa? Kagum. Apa? Surprise. Wow. Kalau segala sesuatu itu rutin, itu bukan mujizat. Oh, enggak, amin. Mujizat itu yang terjadi cuma sekali.
dalam hidup kita untuk orang lain. Maka itu banyak gereja khotbah yang salah tentang mujizat. Hari ini kita harus merubah konsep. Yang begini belum pernah kita lihat. Maaf kalau saya tanya kebalikan. Buat orang-orang di luar kita melihat gereja itu kagum atau enggak sih? Maaf nih. Jawab, orang-orang di luar kita kalau melihat gereja itu apa? Ayo, apa yang mikir? Yang kepikir di antara mereka? Pasti, cari duit itu, cari duit. Loh, betul tidak? Kasihan Tuhan, namanya dijual untuk keuntungan kita sendiri. Enggak begitu. Jadi miracle, God of miracles, Tuhan pembuat keajaiban. Itu apa yang Tuhan buat atas hidup kita dan berdampak ke orang lain. Amen. Lalu orang-orang itu berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Buat itu. Ayo kita kerjakan. Maaf saya nggak tahu jelas, tapi saya mau. Coba tanya selain PPC, dari 12 gereja Indonesia yang ada di kota Philadelphia, gereja mana yang pernah jadi tempat sholat Idul Fitri kecuali PPC? Ada nggak kira-kira? Cuma tanya, saya nggak tahu. Ya, yang belum tahu harus tahu. Di gerejanya ini berapa kali jadi sholat Idul Fitri karena ada orang-orang Islam nggak punya tempat sholat, dan itu luar biasa. Maka itu di film Jesus Revolution, pendetanya itu berkata, pintu gereja ini terbuka untuk siapa saja nonton film itu film luar biasa. Nah, kalau ada jemaat yang nggak suka, ada pintu belakang. Itu kata-kata luar biasa pendeta itu. Nah, untuk mesti nggak ada pintu belakangnya. Nonton ya, yang belum nonton Jesus Revolution itu film luar biasa. Itu mujizat. Orang-orang hipis hidupnya berubah. Ayat terakhir, Lukas 7. Saya percaya gak ada seorang pun di antara kita yang gak ingat kisah ini. Lukas 7. Mujizat hamba atau budak seorang jenderal kerajaan Romawi yang bertugas di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira jenderal, orang Romawi jelas, yang mempunyai seorang hamba budak yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Maaf, saya cuma contoh, jangan ada yang tersinggung. Kita pulang ke Indonesia. Banyak nggak orang Indonesia punya pembantu kayak perwira ini? Loh, saya tanya, banyak nggak? Banyak. Kalau di Amerika, wah nggak mungkin rasanya kecuali banyak. Oke, saya cuma tanya, sekristen-kristennya majikan Kristen, kalau pembantunya divonis sakit keras hampir mati, itu kira-kira sakit apa sih? Ayo, kira-kira aja. Saya keras hampir mati. Dia bilang itu COVID lah, kok susah bener, atau kanker, ya. Maaf. Rata-rata majikan Kristen ini buat apa kepada yang hampir mati ini? Ya, ini gaji 7 bulan, itu bagi yang gak pelit. Bawa pulang ya, berobat ke kampung. Salah atau tidak konsep ini? Tidak, karena memang kita bukan dokter. Tapi tidak dengan majikan. Ini bukan orang percaya. Perwira Kapernaum ini bagi orang Israel itu Gentile, tapi punya hati yang luar biasa. Lihat ayat 3. Ayat 3, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus,
Ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Dan seterusnya terjadi. Yang masih ingat ceritanya, Yesus datang ke rumahnya enggak? Enggak. Lu padahal diminta kok. Ternyata perwira ini punya iman yang menghasilkan mujizat yang luar biasa. Ditolak. Lihat ayat 6. Ya, ayat 6. Sebab ia mana? Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ya jelas pergi karena diminta datang. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu jenderal itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan. Kalau saudara baca bahasa Inggris, bahasa Indonesia terjemahan lain, Lord. Tuhan, bukan Tuhan. Nah, ini hal yang sulit. Kenapa? Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah. Sebab untuk Yesus mempunyai pangkat Tuhan, itu harus melewati banyak kejadian. Saya percepat. Dia ditangkap di Getsemani. Dia diadili dengan tidak adil. Dia disiksa sampai hancur punggungnya. Dia disalibkan dengan dipermalukan sampai mati. Dia dikuburkan. Perang dalam kerajaan maut, dia menang. Hidup kembali sekian waktu masih di dunia. Lalu dia naik ke surga. Setelah itu baru dia itu Tuhan. Nah, bayangkan dari kejadian Lukas 7 sampai ke peristiwa kenaikan Yesus, itu kan perlu waktu yang panjang. Maka itu Tuhan Yesus kagum. Jadi centurion ini, jenderal ini adalah orang pertama yang mengakui Yesus itu Tuhan. Luar biasa. Terus ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, pengakuan itu ya, ia heran akan dia. Yang di Zoom, tolong ganggu sekali, ada suara apa itu? Ya. Ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ini proclamation-nya Yesus tentang Gentile ini. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Hebatnya. Nah, ini miracle, ini mujizat. Maaf, saya stop dulu. Banyak pendeta khotbah tentang imannya perwira ini. KKR kesembuhan semua, percaya saudara, percaya. Tapi khotbah-khotbah itu enggak lengkap. Ya, enggak utuh. Enggak lengkapnya apa? Tidak diajarkan bahwa perwira ini menanti miracle mujizat itu bukan untuk keluarganya. Betul. Untuk orang lain yang enggak ada hubungan darah sama sekali. Ya. Berapa banyak gereja khotbah Lukas 7, lalu yang hadir pulang dengan iman yang kuat. Tuhan, terima kasih, mamaku pasti sembuh dari kankernya. Oh, cucuku sembuh. Tuhan, terima kasih, anakku sembuh. Oh, aku punya iman luar biasa. Anjingku juga sembuh, ikan koiku juga sembuh. Ngerti maksudnya? Semuanya lari ke aku, dan aku. Nah, itu khotbah yang gak lengkap. Firman yang benar. Perwira ini menantikan mujizat untuk orang lain. Pertanyaannya, buat jenderal ini cari pengganti kalau yang satu ini mati gampang gak sih? Banget. Gampang udah jenderal. Tapi kenapa dia berjuang? Ya. Saya tidak ragu mujizat masih ada sampai hari ini. Amen. Tapi belajar bagikan ke orang lain yang perlu. Haleluya. Ayat terakhir ayat 10.
Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, Centurion itu, jenderal itu, didapatinya hamba itu bagaimana? Sehat kembali. Pertanyaannya, kan dia minta cukup katakan sepatah kata saja. Tuhan Yesus sempat ngomong sesuatu? Loh, saya tanya, sempat? Tidak. Sempat tumpang tangan? Doa, usir setannya? Enggak apa-apa. Dia sembuh sendiri. Nah, ini mujizat. Maka itu mari kita tanyakan pada diri kita. Anak-anak yang umurnya baru kepala 1, kepala 2, dan kita sudah kepala 6, kepala 7, kepala 8. Jangan cuma siap-siap, jangan jangan siap-siap dulu nanti Justru yang saya mau tanya, kapan kita gunakan waktu hidup ini untuk berguna, berbuah buat orang lain? Itu God of miracles. Ketika orang-orang di sekitar kita mengalami itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo kita semua jadi pelaku firman itu. Haleluya.